Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah, limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kamu mungkin merasa ibadahmu biasa saja, salatmu tidak sempurna, doamu pun masih sering lalai. Tapi tahukah kamu, ada sesuatu dalam dirimu yang justru membuat malaikat takjub, dan itu bukan ibadahmu. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan bahas kenapa amal-amal yang tersembunyi bisa lebih tinggi nilainya daripada amalan yang tampak. Kita akan lihat bagaimana Allah menanamkan keagungan bukan di atas panggung, tapi di kedalaman hati. Dan di akhir video nanti, kamu akan tahu bahwa mungkin amal terbaikmu bukan yang kamu banggakan, tapi yang kamu lupakan. Rahasia keindahan amal tersembunyi di mata malaikat. Banyak dari kita mengejar kemuliaan dengan menumpuk amal, salat malam yang panjang, puasa sunnah yang rutin, atau hafalan Al-Quran yang bertambah. Dan semua itu tentu mulia. Tapi tahukah kamu, ada satu amal tersembunyi yang justru membuat malaikat takjub. Bukan karena besar jumlahnya, tapi karena dalamnya keikhlasan dan halusnya ketulusan di baliknya. Malaikat adalah makhluk yang tak pernah bermaksiat, tak pernah lelah beribadah, dan selalu patuh pada perintah Allah. Tapi bahkan mereka bisa terheran-heran dan mengagumi manusia yang secara zahir tampak biasa, tapi hatinya memiliki cahaya yang luar biasa. Apa amal itu? Amal itu adalah ketulusan hati saat tak ada yang melihat. Ketika seseorang memaafkan dengan tulus tanpa diminta. Ketika seseorang menangis dalam doa tanpa berharap dilihat, atau saat ia menolong tanpa pernah menyebutkannya. Inilah amal yang tak tampak di mata manusia, tapi terang di hadapan malaikat. 1. Perjuangan hamba untuk kembali. Meski penuh dosa, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu, dan tak pernah berbuat dosa. Mereka senantiasa bertasbih, taat sepenuhnya kepada Allah tanpa pernah membangkang. Namun tahukah kita, para malaikat yang begitu suci justru takjub kepada manusia? Makhluk yang rapuh, penuh kelemahan, namun tetap berjuang untuk kembali kepada Tuhannya. Dalam riwayat-riwayat suci disebutkan bahwa para malaikat menyaksikan manusia yang berkali-kali jatuh, lalu berkali-kali pula bangkit dalam taubat. Mereka menyaksikan betapa hamba yang penuh dosa itu tidak menyerah, tidak menghindar dari Allah, melainkan mendekat dengan air mata dan harapan. Bagi malaikat, itu adalah keindahan yang mereka sendiri tidak miliki. Perjuangan dari keterbatasan menuju cahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Ini bukan hanya tentang diampuni, ini tentang bagaimana Allah mencintai proses, mencintai jiwa yang tak menyerah, dan mencintai hamba yang tahu kemana harus pulang setelah tersesat. Di hadapan Allah, taubat bukan sekadar permintaan maaf. Taubat adalah pengakuan bahwa diri ini lemah tapi tak ingin menjauh darinya. Bahkan dalam perjuangan taubat yang belum sempurna, Allah sudah mencatat langkah-langkah awal itu sebagai bentuk cinta. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dilakukan untuk kembali kepada Allah walau dengan tertatih. Betapa besar rahmat Allah hingga mereka yang bergelimang dosa tetap diberi ruang untuk kembali. Maka jika hari ini engkau masih jatuh bangun dalam dosa, jangan biarkan rasa malu menjauhkanmu dari Allah. Justru itu adalah saat paling tepat untuk merasakan dekapannya yang penuh pengampunan. Karena yang paling dicintai Allah bukan hamba yang tidak pernah salah, tapi hamba yang tak pernah berhenti mencoba untuk pulang. Mungkin manusia lain akan mencemooh kegagalanmu, tapi langit punya pandangan lain. Di atas sana, malaikat mencatat air matamu, bisikan doamu yang lirih, dan kesungguhan hatimu yang tak tampak oleh dunia. Maka teruslah melangkah. Karena setiap kali kamu kembali kepada Allah, bukan hanya Dia yang menyambutmu. Langit pun ikut bersaksi akan indahnya perjuanganmu. 2. Ketulusan hati yang tak terlihat malaikat adalah pencatat yang sempurna. Mereka tak pernah luput dari tugasnya mendokumentasikan setiap gerakan, ucapan, dan amalan manusia. Namun, ada satu wilayah yang tidak mereka jangkau sepenuhnya, kedalaman hati. Mereka tahu jumlah rakaat, sedekah,
dan zikir kita. Tapi hanya Allah yang tahu apakah semua itu dilakukan karena cinta kepadanya atau karena ingin dilihat manusia. Itulah mengapa malaikat sering takjub saat Allah memperlihatkan kepada mereka seorang hamba yang secara lahir tampak biasa, tak terkenal, bahkan ibadahnya sederhana, namun ternyata hatinya bersinar karena keikhlasan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Sesungguhnya aku tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi aku melihat pada hati dan amal kalian." Maka ketika malaikat menyaksikan isi hati seorang hamba yang penuh cinta tersembunyi, mereka memuliakannya. Ketulusan adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, bahkan seringkali ia hadir dalam amalan-amalan yang nyaris tak terlihat. Mengusap kepala anak yatim tanpa disorot kamera, menghela napas kesabaran saat dihina, atau menahan diri untuk tidak membalas karena takut mengecewakan Allah. Semua itu adalah permata tersembunyi yang tak tercatat oleh manusia, tetapi bersinar terang di sisi langit. Banyak orang mungkin menilai seseorang dari besarnya kontribusi lahiriah. Tapi Allah punya ukuran sendiri. Bisa jadi seorang hamba yang tampak biasa di mata manusia justru paling dicintainya karena hatinya senantiasa memanggil, "Ya Allah, ridai aku." Meski lisannya tak banyak berkata, itulah yang membuat para malaikat tunduk dan takjub. Keikhlasan murni yang tak bisa dipalsukan. Jika keikhlasan adalah cahaya, maka ia akan tetap bersinar meski dibungkus kabut keterbatasan. Ia tidak butuh pengakuan atau sorotan, ia hidup dalam diam tapi kekuatannya menembus langit. Maka jangan remehkan amalan kecil yang kamu lakukan dalam sepi. Jika ia lahir dari cinta kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadikannya besar. Berbahagialah jika kamu mampu menjaga amal hanya untuknya walau tidak disaksikan manusia. Karena ketika dunia sibuk menghitung jumlah dan tampilan, Allah sedang melihat satu hal. Apakah hatimu masih miliknya sepenuhnya? Dan jika iya, maka engkau telah menggapai sesuatu yang tak bisa dijangkau malaikat sekalipun, cinta tersembunyi yang memuliakanmu di sisi Tuhanmu. Ketiga, kesabaran dalam kesunyian. Tanpa keluhan kesabaran adalah rahasia paling agung dalam dunia rohani. Ia tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata bijak atau tampilan yang tabah. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sunyi. Senyum kecil meski hati remuk, ucapan alhamdulillah meski dada sesak, atau diam yang menahan tangis tanpa satupun keluhan. Inilah jenis kesabaran yang tidak bising, namun nilainya mengguncangkan langit. Dalam kesabaran semacam ini, ada cinta luar biasa yang tersembunyi. Cinta yang memilih bertahan bukan karena tak punya pilihan, tapi karena percaya Allah Maha melihat setiap tetes air mata yang ditahan. Kesabaran ini bukan kelemahan, tapi kekuatan yang sangat halus. Ia tidak melawan dengan marah, tapi bertahan dengan syukur. Dan itulah bentuk kekuatan yang paling memikat pandangan para malaikat. Malaikat tidak pernah merasakan sakit fisik, kehilangan orang tercinta, dihina manusia, atau diuji dengan kemiskinan. Mereka makhluk suci yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Maka ketika mereka menyaksikan seorang hamba yang tetap berkata, "Alhamdulillah," meski tubuhnya lemah dan hatinya robek, mereka kagum. Kagum bukan karena besar amalnya, tapi karena keajaiban hati yang sanggup tetap mencintai dalam derita. Kesabaran dalam kesunyian bukan sekadar menahan emosi, tapi melepaskan semuanya kepada Allah tanpa merasa perlu didengar oleh manusia. Inilah kesabaran yang paling murni. Tidak berharap simpati, tidak menuntut pengakuan, hanya ingin Allah tahu bahwa ia sedang bertahan karenanya. Dan sungguh Allah tahu bahkan satu desah penuh ikhlas akan dibalas dengan limpahan rahmat yang tak terduga. Jangan remehkan ketika kamu mampu menahan keluhan di malam yang penuh tangis. Jangan kecilkan hatimu ketika kamu tetap mengucap syukur saat hidup terasa hancur. Karena setiap luka yang kamu tutup dengan ridha sedang dicatat sebagai mahkota di akhirat. Dan malaikat pun mencatatnya bukan sekadar sebagai kesabaran, tapi sebagai bentuk cinta tertinggi yang hanya manusia pilihan mampu lakukan. Jika hari ini kamu masih mampu berkata, "Alhamdulillah," meski tidak tahu harus melangkah kemana, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang bersinar
dan langit sedang memperhatikanmu dengan takjub. Karena kesabaran seperti itulah yang menjadikanmu mulia, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah dan seluruh penduduk langit. Keempat, memilih maaf saat ada kesempatan. Membalas, memaafkan adalah salah satu bentuk kemuliaan yang paling dalam dan paling berat. Terutama ketika seseorang benar-benar punya kesempatan untuk membalas. Bukan karena lemah, justru karena kuat. Bukan karena kalah, tapi karena hatinya lebih memilih ridha Allah daripada kemenangan sesaat. Disinilah letak kemurnian maaf. Ia lahir dari kekuatan jiwa, bukan dari kelemahan. Ketika seseorang disakiti, difitnah, atau dihina, respons yang paling manusiawi adalah membalas. Tapi mereka yang memilih menahan diri dan berkata, "Aku maafkan demi Allah," sedang menjalani jihad rohani yang agung. Ini bukan sekadar akhlak mulia, tapi perjuangan batin yang mengguncang langit. Karena di balik kalimat maaf itu ada luka, air mata, dan pengorbanan ego yang luar biasa. Para malaikat yang mencatat amal pun terdiam sejenak menyaksikan adegan seperti itu. Mereka tahu ini bukan amal biasa. Ini adalah puncak dari ikhlas, sabar, dan tawadu. 3 sifat mulia yang menyatu dalam satu tindakan. Malaikat mencatatnya sebagai amal bercahaya. Karena hanya hati yang telah dibersihkan dari dendam dan amarah yang bisa mengucap maaf tulus tanpa pamrih. Di dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan sesama. Tapi pujian tertinggi diberikan kepada mereka yang tidak hanya memaafkan, tapi terus berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itulah derajat para wali, para pecinta Allah, sejati yang tidak lagi hidup untuk membela harga dirinya, tapi hanya ingin menjaga keindahan hubungan dengan Tuhannya. Dan memang benar, balasan bagi mereka yang memilih maaf bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah langsung. Sebuah kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun, sebuah ketenangan yang lembut yang datang dari langit dan mengalir ke dalam jiwa. Itulah karunia yang hanya diberikan kepada mereka yang rela menyerahkan haknya demi cinta kepada Sang Pencipta. Jika hari ini kamu sedang terluka dan punya kesempatan untuk membalas, berhentilah sejenak. Mungkin ini undangan dari Allah untuk naik satu tingkat lebih tinggi di sisinya, bukan dengan kekuatan tanganmu, tapi dengan kekuatan hatimu yang memilih maaf. Karena mereka yang memaafkan bukan hanya sedang menghapus luka, mereka sedang menulis namanya di langit sebagai kekasih yang dirindukan oleh rahmat Allah. Kelima, takut kepada Allah meski banyak orang tak takut lagi. Di zaman ketika dosa menjadi bahan candaan dan larangan Allah dianggap remeh, masih ada 1-2 jiwa yang hatinya gemetar ketika mendengar namanya. Bukan karena ingin dipuji sebagai orang alim, bukan pula karena takut dicela masyarakat, tapi karena dalam lubuk jiwanya ada rasa gentar yang tulus. Bagaimana mungkin aku melukai cinta Allah padaku? Rasa takut ini bukan ketakutan hamba kepada algojo, melainkan ketakutan seorang pecinta kepada yang dicintai. Takut mengecewakan, takut berpaling, takut terputus dari kasih sayangnya. Itulah mengapa orang seperti ini seringkali menangis dalam kesendirian. Bukan karena banyak dosa, tapi karena ia sadar betapa besar nikmat Allah dan betapa sedikit rasa syukurnya. Ketika manusia mulai menormalisasi maksiat, membanggakan kemunafikan, dan menjadikan dunia sebagai kiblat, Allah masih memilih hamba-hamba tersembunyi yang tetap setia, menjaga getaran takut dalam dada. Mereka mungkin tak dikenal, tak viral, bahkan kadang dianggap terlalu sensitif atau kuno. Tapi justru merekalah penjaga spiritualitas umat ini yang membuat bumi masih layak diberi hujan rahmat. Para malaikat menyaksikan dengan takjub, sebab mereka diciptakan tanpa nafsu, tanpa dosa, tanpa ujian. Tapi manusia dengan seluruh godaannya mampu menundukkan diri dan menjaga rasa takut kepada Rabb-nya. Ketakutan itu adalah bukti kehidupan rohani yang belum padam. Bukti bahwa masih ada jiwa yang lebih takut kehilangan cinta Allah daripada kehilangan segalanya. Ketika seorang hamba memilih menangis saat orang lain tertawa dalam kelalaian, itulah waktu ketika langit mencatat namanya sebagai kekasih Allah. Tak ada suara gemuruh, tak ada tepuk tangan dunia, tapi malaikat tahu inilah cahaya yang langka. Takut yang tumbuh dari cinta, bukan sekadar ancaman.
Maka jika kamu masih merasa takut melakukan dosa, bersyukurlah. Itu tanda bahwa hatimu belum mati. Bahkan mungkin itu tanda bahwa Allah masih menjagamu. Jangan padamkan rasa takut itu. Karena boleh jadi dari situlah pintu cintanya terbuka lebar, lebih luas dari yang pernah kamu sangka. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kamu merasa tak berarti di mata manusia, tak pernah tampil di panggung, tak punya banyak pengikut, atau merasa amalmu biasa-biasa saja. Tapi boleh jadi langit mengenalmu lebih dari yang kamu kira. Boleh jadi setiap kesabaranmu dalam diam, setiap istighfarmu dalam tangis, setiap keikhlasanmu yang tak terlihat, telah menjadi harum di sisi Allah dan dicatat oleh malaikat sebagai amalan yang sangat berharga. Allah tidak melihat seberapa besar yang kamu tunjukkan, tapi seberapa dalam kamu mencintainya secara tersembunyi. Dunia mungkin mengabaikanmu, tapi langit bisa bergemuruh karena satu zikir jujur darimu. Saudaraku, jangan biarkan dunia mengukur nilaimu. Nilai sejati bukan pada apa yang dilihat manusia, tapi pada apa yang disaksikan para malaikat. Maka tetaplah jaga hatimu, biar ia jadi tempat paling rahasia, tempat paling jujur, tempat yang membuat langit bangga karena kehadiranmu di bumi ini. Tulis di komentar, "Ya Allah, izinkan hatiku menjadi hal yang membuat langit bangga padaku." Tag sahabatmu yang sedang merasa rendah diri. Siapa tahu dia sedang membuat para malaikat terkagum. Klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati tersentuh dan kembali kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.